Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi di Ayo Belajar PKN. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara antara lain pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, biasa disingkat dengan DITII, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan, sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumukil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Selanjutnya, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. APRA melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah RI pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa yaitu Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekjen Ali Budiarjo. Kemudian pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vince Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno karena sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang kedua, masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama diantaranya adalah diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960.
Kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Lalu, adanya penggabungan nasionalis, agama, dan komunis atau yang disebut dengan Nasakom. Pada masa Orde Lama ini juga terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada 1966 hingga 1998 disebut masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Presiden Soeharto sebagai pengemban amanat rakyat Indonesia kemudian menjalankan sejumlah kebijakan dengan dasar penegakan stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Pemahaman Pancasila disusun dalam konsep P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila. Namun terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain, kebebasan pers dianggap terbatas. Terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa. Kemudian pemerintahan cenderung sentralistik. Lalu demokrasi cenderung dikekang, antara lain hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilu sejak pemilu 1977 sampai pemilu 1997. Kemudian diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Pergantian pemimpin membuat harapan rakyat atas hal tersebut menguat. Selain itu, hak rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan. Di sisi lain, meskipun telah terjadi perubahan dalam masa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi. Sebagian pihak melihat menguatnya semangat primordialisme di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat justru dibesar-besarkan, bukan menjadi suatu kekayaan Indonesia yang patut dijaga dan diperhatikan. Sepantasnya masyarakat Indonesia kembali menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan untuk mengukur pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan tugas mandiri, kerjakan di buku tulis, kemudian upload di KI3. Sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.